HKI Bekasi Kota. Tema kita pada hari Minggu ini adalah yang berjudul Cerdas. Jadi diikuti terus dari awal sampai akhir, skip. Jangan di pause biar nanti bisa lihat firman Tuhan tentang apa, lagu-lagunya apa aja, dan tugasnya juga apa aja. Jadi ingin tahu kan ya? Oke, selamat beribadah adik-adik. Dan Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, pada saat ini, hari ini kita bisa kembali bertemu melalui ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Baik, kalau begitu kita siapkan diri kita siapkan Alkitabnya, alat tulis yang kita perlukan, kita siapkan semuanya. Sudah siap? Kalau sudah siap, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya, ibadah akan dilanjutkan dan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak dan abang guru sekolah minggu. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Sudah siap kan ya adik-adik ya? Yuk kita bangun, kita bangkit berdiri. Kita mau menari-menari bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi Bila Roh Allah Ada, bukan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ayo nari bersama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Sekali lagi ya, kita nyanyikan dari awal. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Yuk sambil muter ibadahnya yuk. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Muter lagi, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Oke, adik boleh duduk kembali. Mari kita mengambil sikap doa. Kita akan berdoa pembuka. Sebelum itu kita akan bernyanyi lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sertailah kakak-kakak guru sekolah minggu dan kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Kiel. Oke adik-adik, sekarang kakak tanya dulu ya seperti biasa nih kabar kalian yang ada di rumah masing-masing. Shalom adik-adik. Shalom kak. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Yes yes yes. Apa kabar adik-adik? Dahsyat luar biasa. Yes yes yes. Tepuk tangan untuk kita semua adik-adik. Nah kita mau menyanyi lagi memuji nama Tuhan. Yuk kita berdiri. Kita mau nyanyi Aku gereja, kau pun gereja. Karena kita ini kan lagi ibadah nih. Jadi sama aja kita harus pergi ke gereja. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja. Dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orang. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukan pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Oke adik-adik, berarti sekarang adik-adik kayaknya udah ngerti ya. Gereja yang sebenarnya itu adalah orangnya kita semua. Maksudnya kita harus beribadah. Jadi walaupun sekarang kan kondisinya belum bisa nih ibadah langsung ke gereja, jadi kita tetap harus beribadah karena gereja sendiri itu adalah sebenarnya kita gereja. Oke deh adik-adik, sekarang masih tetap berdiri. Kalau kita rajin ke gereja, berarti itu kita namanya menjadi orang yang taat kepada Tuhan dan taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini loh, tahu kan pasti adik-adik, judulnya Taat. T-A-A-T, taat. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Jadi anak taat, coba lambaikan tangannya. Aku dong, kita semua mau jadi anak taat. Oke? Sebelum itu, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau mendengarkan dulu persembahan pujian dari teman kita
Jessica adik-adik. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Oke, terima kasih untuk Reinhard atas persembahan pujiannya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita mengambil sikap doa. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi bahasa kasih. Mari nyanyikan, andaikan aku lakukan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Mari nyanyikan, kasih itu lemah lembut, kasih itu lemah lembut, sabar sederhana, kasih itu murah hati, rela menderita, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Abang Kevin Silalahi. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, pada hari Minggu ini saya yang akan membawakan sharing mengenai firman Tuhan. Dengan tema kita yaitu adalah apa? Tadi kan soalnya sudah diterangkan ya oleh Kakak Sekolah Minggu pas pembuka ya. Dengan temanya adalah cerdas. Oke. Sebelum itu, sebelum Abang melakukan sharing pada adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat karunia yang Kau berikan Tuhan. Pada hari ini kami akan mulai sharing firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sharing kami menjadi rahmat hidup kami dan menjadi berkat, menjadi hikmat bagi hidup kami ke depannya. Terpujilah Engkau Tuhan, amin. Oke. Ayat bacaan Alkitab kita terdapat di Lukas 2 ayat 1 ayat 41 sampai 52 ya. Lukas 2 ayat 1 ayat 41 ayat 41 sampai 52.
Demikian firman-Nya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenal mereka. Tetapi mereka tidak menemukan dia. Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua yang mendengarkan ia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, adik-adik, tema kita cerdas mengenai Tuhan Yesus yang beranjak umur, kalau kita bilang itu pra-remaja. Jadi pada zaman dulu, ya, di zaman Yesus masih pra-remaja, yaitu di usia 12 tahun, Yesus dari kecil selalu diajak oleh orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, untuk pergi ke bait Allah, ke Yerusalem, ya. Itu saya tahu. Jadi kalau misalkan gereja sebenarnya itu adalah bait Allah kalau pada zaman dulu. Kalau misalkan hanya dilakukan setiap hari, mungkin setiap hari di sekeliling mereka, atau misalnya kalau kita bilang itu rumah peribadahan, itu namanya sinagog, ya. Jadi Tuhan Yesus itu waktu itu umur 12 tahun pergi bersama kedua orang tuanya. Oke, aku mau nanya, siapa di sini adik-adik yang pernah ya atau sering ikut ibadah bersama orang tuanya? Entah itu melalui sekolah minggu kah? Entah itu melalui ibadah jemaat orang tua kah di setiap minggu? Ya, karena di sinilah kita lihat ya. Kalau kita lihat sini, Yesus memiliki kecerdasan, Yesus memiliki hikmat yang besar. Nah, gimana sih dan apa sih hikmat itu? Dan gimana cara kita mendapatkan hikmat itu? Yang pertama, hikmat merupakan suatu keharusan yang kita punya dan wajib kita lakukan, dan wajib harus kita perlakukan dalam sehari-hari. Nah, berhikmat itu kita harus tahu cara menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jangan pernah mundur dari masalah. Ingat, ikan salmon mahal karena dia berani melawan ombak, ya. Jadi waktu itu kita tidak boleh menghadapi masalah dan harus mencari solusi dalam setiap masalah kita. Entah itu masalah melalui PR, entah itu melalui masalah ulangan kah, ya. Jadi kalau orang hikmat itu tidak ada yang namanya kalau misalkan ulangan itu menyontek. Itu namanya tidak melalui hikmat, ya. Jadi di sini bingunglah orang tua Yesus, ya, Maria dan Yesus itu bingung, kok bisa dia tidak ada bersama kita. Jadi singkat cerita itu perjalanan dari Nazaret tempat kelahiran Yesus ke Yerusalem itu merupakan 1 hari 1 malam. Bayangkan,
mereka dari Nazaret ke Yerusalem satu hari satu malam beribadah di Yerusalem dan pulang. Tapi Yesus tidak ada. Dan ibu Yesus dan ayahnya Yesus itu, Maria dan Yusuf, mencari-cari Yesus selama 3 hari lamanya, mencari ke seliling Yerusalem. Akan tetapi Yesus ditemukan juga di bait Allah. Di situ memang tidak mungkin dong orang tua marah pada muridnya pas di bait Allah. Seketika orang tua Yesus terkaget-kaget, ya, karena Yesus berbicara dengan alim ulama. Nah, disitulah mulai kelihatan dan mulai menyadari, Maria itu menyadari ya, dia mulai menyadari bahwa oh iya, dahulu pas mengandung Yesus dan itu merupakan pemberian dari Allah, ya. Jadi waktu itu Maria tanya, Yesus anakku, kenapa sih kamu tidak ikut bersama kami pulang? Ya, ini singkat cerita. Tetapi Yesus menanyakan kembali kepada ibunya, memangnya kenapa? Kenapakah engkau menanyakanku kenapakah? Apakah aku tidak layak? Maksudnya, kenapa kau cemas mencari aku, katanya. Kenapa engkau cemas mencari aku? Apakah kau harus berada di rumah dalam Bapakku? Maksudnya, kenapa orang tua Yesus ini mencari-cari Yesus? Padahal memang sewajibnya dia berada di bait Allah. Nah, jadi disinilah mulai kelihatan hikmat-hikmat Yesus, ya. Bang, kalau misalkan hikmat itu apa sih kita lakukan? Dengan cara apa sih, Bang? Kalau misalkan kita cerdas itu sehari-hari kita gimana sih caranya? Berawal dari firman Tuhan. Ya, ingat Amsal 1 ayat 7. Coba kita buka ya. Amsal 1 ayat 7. Nah, takut akan Tuhan. Yang pertama itu wajib kita lakukan adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan ada permulaan pengetahuan. Ya, ingat. Kalau misalkan kita tidak takut akan Tuhan, kalau misalkan kita belajar tanpa berdoa, pasti, dan saya yakin, Tuhan tidak akan memberikan adik-adik yang namanya itu nilai bagus, yang namanya itu lulus kuis kah, lulus ujian kah, karena tidak ada namanya takut akan Tuhan. Ingat adik-adik, perbuatan akan sia-sia tanpa ada namanya iman yang akan adik-adik lakukan, ya. Jadi adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, ya, bahwa ternyata rajin ke gereja, rajin mendengar firman Tuhan akan menjadikan kita penuh hikmat, ya, penuh hikmat dan menjadi anak yang cerdas. Ingat, cerdas beda sama pintar. Kalau pintar itu hanya dalam pelajaran saja, seperti pintar bahasa Indonesia, matematika, apalagi. Demikian juga IPA kah, IPS kah, ya. Itu hanya pintar. Tetapi kalau cerdas itu mengerti akan sekelilingnya, ya, paham akan segala hal, ya, mampu mencerna. Kalau misalnya kita lihat, ya, menjadi cerdas. Tujuan kita datang ke gereja itu tidak hanya sekedar bermain-main, ya, pastinya. Jadi bukan hanya cukup datang, duduk, lari, tidak, ya. Tetapi kita untuk belajar mengenai firman Tuhan, ya. Ayo, siapa di sini sih mau jadi cerdas seperti Tuhan Yesus? Pastinya semuanya mau, ya, cerdas, penuh dengan hikmat. Tetapi dengan cara itu kita harus mengikuti apa yang terdapat dalam firman Tuhan ini, ya. Jadi kepintaran itu nggak hanya semena-mena kita lahir tuh pintar. Kalau nggak belajar pun nggak mungkin pintar, ya. Tapi demikian juga kalau misalkan kita hanya sering belajar, tetapi belajar itu tidak melalui doa, percuma. Makanya kalau misalkan adik-adik kalau sekolah itu, kalau mau mulai belajar, pasti kan kita disuruh berdoa oleh gurunya. Murid-murid, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Karena ada namanya takut akan Tuhan, ya. Karena kecerdasan itu penting bagi sekeliling kita. Entah itu di sekolah, di masyarakat umum, ya. Entah itu kepada orang tua, wajib, ya. Hikmat itu wajib.
Jadi tetap semangat dalam menjalani ibadah meskipun kita hanya melalui online ya. Kalau kita tidak ibadah online aja pun kita tidak bisa mengikuti, pasti abang yakin ya tidak ada hikmat, tidak ada kecerdasan untuk adik-adik ya. Untuk mengenai tugas hanya satu saja untuk seluruh kelas, dari kelas kecil, kelas besar dan pra remaja, yaitu membuatkan bukti foto adik-adik sedang melakukan ibadah online bersama orang tua. Jadi kayak misalkan gini, seperti misalkan Yovan sedang ibadah nih, apa yang miring begini, ibadah sekolah minggu setelah YouTube, di samping tuh mamanya, nah difoto lah itu, terbukti bahwa memang Yovan ataupun adik-adik yang lainnya mengikuti ibadah online setiap hari minggunya. Ingat, tugas itu wajib dikerjakan karena mengacu melalui nilai juga. Apalagi nanti kita ada yang namanya nilai ulangan tengah semester. Ya itu kan pasti melalui gereja pastinya. Ya, dan itu akan dinilai abang-abang ataupun kakaknya melalui tugas-tugas yang adik kumpulkan. Demikian juga Natal nanti. Pasti Natal akan ditentukan siapakah yang sering rajin mengumpulkan tugas, yang sering rajin mengikuti ibadah online. Ya, hanya begitu saja. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema bagi adik-adik kalian. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami telah menyelesaikan sharing firman Tuhan mengenai kecerdasan melalui hikmat. Benar ya Tuhan, dengan melalui firman Tuhan hari ini, kecerdasan harus kita tetapkan, hikmat harus kita tetapkan dengan cara melalui takut akan Tuhan. Karena tidak melalui semua itu, semuanya akan sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kami hanya manusia yang luput dari dosa. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Abang Kevin atas firman Tuhannya. Untuk meresponi firman Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami.
ibadah pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu, mari kita siapkan persembahannya terlebih dahulu. Oke, mari kita mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi Di Sana Tiada Susah di Rumah Bapakku. Mari dinyanyikan. Di sana tiada susah di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Di sana tiada susah di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah, senanglah. Abinar gonar ganer mama koreka, anak koreka, anak koreka. Abinar gonar ganer mama koreka, popoa, popoa, popoa. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan dan kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami Tuhan mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Kirimkan ke guru-guru sekolah minggu atau boleh juga langsung ke grup ya Kak. Kirim di grup juga boleh. Terus untuk absennya jangan lupa di komen di bawah di kolom komentar ini. Betul. Jangan sampai kelupaan absennya ya. Ingat, nggak absen bahaya. Bahaya. Iya makanya kita hitung juga Dekat. kalau absennya Dekat. soalnya. Oke, jangan lupa juga minggu depan masih ada juga nih ibadah online-nya. Jadi tetap diikuti terus ya. Dipantengin terus tuh YouTube-nya, di-subscribe. Betul. Oke, dan yang paling terakhir, last but not least, apa tuh Bang? Protokol wajib nih. Wajib Oke, wajib banget. banget. Apalagi sekarang kan pasti udah ada yang tatap muka ya. Ada yang sekolah tuh udah mulai sekolah offline. Tetap ingat ya. Apa aja tuh yang pertama? Sama. Menggunakan masker. Yang kedua,
mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak. Ini kita jaga jarak nih. Iya,